Hai, kembali bersama Devi Melani Suseno dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan belajar satu tema, bagaimana merawat diri pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita berada dalam situasi pandemik. Banyak hal yang perlu berubah dalam situasi saat ini dan memasuki masa new normal. Sebuah normal yang baru di tengah kondisi yang tidak normal, atau suatu tatanan yang baru di masa pandemik ini untuk membatasi penyebaran virus COVID-19. Misalnya dengan tetap berada di rumah, tidak menyentuh wajah, rajin-rajin mencuci tangan, sering membersihkan benda-benda yang disentuh, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Pada masa pandemik ini ada banyak hal yang berubah, seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, melakukan aktivitas di rumah saja, tidak ada aktivitas pertemuan secara fisik, mulai berkomunikasi secara virtual, sekolah dan bekerja dari rumah. Kondisi ini bisa menimbulkan stres dan kecurigaan kita juga mulai meningkat. Dulu sebelum masa pandemik kita tidak curiga dengan orang yang bersin, tetapi dalam masa pandemik ini kita mulai curiga dengan mereka yang bersin, yang batuk, dan berpikir seolah-olah mereka terkena infeksi virus corona. Kita juga merasa gerak kita dibatasi akibat virus corona. Kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita, melakukan aktivitas sendirian, dan merasa terisolasi dari dunia luar. Belum lagi pukulan masalah ekonomi global yang tentunya juga berdampak pada kehidupan pribadi masing-masing. Data yang diperoleh dari Persatuan Dokter Spesialis Kejiwaan dalam survei terhadap 4.010 orang dari berbagai provinsi di Indonesia ditemukan. Dalam 5 bulan pandemik yang terjadi di Indonesia, muncul berbagai masalah psikologis. Dari responden yang mengisi ada 64,8% yang mengalami masalah psikologis, 65% mengalami kecemasan, 62% mengalami depresi, dan 75% mengalami trauma. Rentang usia responden yang paling banyak mengalami masalah psikologis adalah usia 17-29 tahun dan usia di atas 60 tahun. Kemudian berkaitan dengan trauma yang terjadi pada masa pandemik ini, teridentifikasi ada 2 gejala yang dominan, yaitu merasa berjarak dan terisolasi dari orang lain, dan gejala yang lain adalah terus-menerus merasa waspada, hati-hati dan berjaga-jaga. Nah, mungkin di antara kita juga ada mengalami hal yang serupa. Lalu, apa artinya stres? Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres ada 2 jenis, yang positif dan negatif. Yang positif disebut eustress, yang membuat seseorang waspada, hati-hati, termotivasi, dan siap melakukan tantangan. Yang negatif disebut toxic stress atau distress, yang membuat fungsi hidup seseorang menjadi menurun, membuatnya merasa tidak berdaya, masalah tidak terselesaikan, dan berlarut-larut tanpa solusi yang jelas. Lalu apa tanda-tanda stres? Secara fisik, stres menimbulkan sakit kepala. Seseorang merasa lelah, muncul masalah pencernaan, sesak nafas atau nyeri dada, ketegangan otot, dan gangguan tidur. Kemudian tanda-tanda secara kognitif atau mood atau perasaan. Mudah cemas, gelisah, khawatir berlebihan, konsentrasi terganggu, mudah marah atau kesal, mudah tersinggung, depresi, putus asa, ataupun pesimis. Dari perilaku ada terjadi perubahan pola makan, ada kemarahan, menarik diri, malas bergerak, dan lain-lain. Kondisi ini bisa dijelaskan secara biologis demikian. Ketika tubuh stres, maka hormon kortisol terproduksi. Produksi hormon kortisol ini mempengaruhi kerja organ-organ tubuh, seperti sistem di otak, akan menghasilkan neurotransmitter yang menyebabkan cemas, depresi, dan bahkan kadang sakit kepala atau pusing. Kemudian mempengaruhi sistem kekebalan tubuh sehingga menjadi menurun, menyebabkan problem syaraf, badan terasa kaku-kaku, baal, kesemutan, juga mempengaruhi sistem pencernaan, meningkatkan asam lambung, lalu mempengaruhi gula darah dan tekanan darah, serta bisa menyebabkan penyakit jantung. Lalu bagaimana kita merawat diri di masa pandemik ini?
Yang pertama, perlu batasi informasi. Kelebihan informasi bisa membuat kita semakin cemas. Kita perlu mencari berita dari sumber resmi dan terpercaya. Kita perlu menyimak berita secara seimbang, membacanya dengan cerdas, objektif, fokus, dan berorientasi pada solusi. Kemudian yang kedua, adaptasi dengan situasi yang baru. Menyesuaikan dengan situasi yang baru, karena memang ini situasi yang berubah dan kita juga tidak bisa mengendalikan perubahan situasi tersebut, sehingga kita hanya perlu beradaptasi dengan situasi yang baru. Kemudian mencoba untuk fleksibel di tengah ketidakpastian situasi pandemik, karena kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir dan bagaimana berakhirnya. Yang ketiga, menerima kondisi pandemik dan tetap melakukan aktivitas yang produktif. Ini adalah bentuk dari adaptasi yang bisa kita lakukan di tengah-tengah masa pandemik ini, sehingga bisa membuat kita menerima kondisi ini dan mengurangi stres dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, relaksasi. Kita perlu menggunakan waktu istirahat untuk melakukan sesuatu yang disukain. Kita perlu memberi jeda beberapa menit supaya mata juga beristirahat, tidak terus menatap gadget sehingga membuat mata kita lelah. Kemudian relaksasi juga bisa dilakukan dengan mindfulness. Apa itu mindfulness? Mindfulness adalah tindakan yang secara sadar berusaha untuk memfokuskan pikiran dan hal-hal yang ada pada saat ini, tanpa mengomentari atau menghakimi atau menilai, dan tanpa menjadi terikat dengan situasi atau waktu saat ini. Jadi dengan mindfulness menyatukan pikiran dan fisik kita, jadi pikiran tidak kemana-mana. Salah satu teknik yang bisa dipakai adalah dengan tarik nafas panjang. Caranya kita duduk dengan rileks, kemudian tarik nafas yang dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan-lahan. Selain itu, relaksasi juga bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan meremas bola karet atau meremas Play-Doh, main air, stretching, atau pijatan. Kemudian yang keempat, menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Perhatikan pola tidur. Jangan begadang atau tidur terlalu malam. Tetap bangun pagi untuk menjaga kesehatan sesuai dengan jam biologis kita. Perhatikan pola makan. Perbanyak sayur dan buah, kurangi gorengan dan makanan yang mengandung garam. Yang kelima, manajemen aktivitas. Atur kembali jadwal aktivitas. Misalnya kuliah atau kerja. Kapan kerja kelompok, kapan kerja mandiri, apa yang harus kita lakukan dalam mengerjakan tugas ataupun tanggung jawab kita. Yang kedua, misalnya menjaga kesehatan, beri waktu untuk berolahraga, beri waktu untuk istirahat yang cukup dan makan makanan sehat. Kemudian juga beri waktu untuk berelasi. Kapan waktu berelasi? Dengan keluarga yang sama-sama di rumah saja, relasi dengan teman-teman secara virtual, dan lain-lain. Jadi jangan hanya rebahan, nyemil, main game, ataupun aktivitas yang kurang produktif lainnya. WHO juga memberikan anjuran untuk tetap aktif meskipun di rumah saja. Untuk orang dewasa perlu melakukan aktivitas fisik atau olahraga selama 30 menit sehari, dan untuk anak-anak berolahraga 1 jam 1 hari. Selain itu juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas fisik lainnya. Kemudian yang keenam, tetap terhubung dengan sekitar. Kita perlu memanfaatkan teknologi untuk mendekatkan. Kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan virtual, kemudian menjalin relasi sosial secara online. Hal ini akan mengurangi perasaan terisolasi dan membuat kita merasa ada orang-orang lain yang mendukung bersama dengan kita melewati masa pandemik ini. Kemudian juga membangun relasi dalam keluarga dekat. Saat ini adalah kesempatan di mana keluarga berkumpul sepanjang hari, sehingga kita perlu mendekatkan relasi dengan keluarga dekat kita. Seperti kita ketahui, level komunikasi itu ada beberapa. Yang pertama, membicarakan sekitar, membicarakan lingkungan, kemudian membicarakan sikap atau perilaku sendiri, membicarakan ide, dan membicarakan kelemahan diri sendiri.
Nah, ketika kita membangun relasi dalam keluarga dekat, level komunikasi mana yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah bisa membicarakan ide, bahkan membicarakan kelemahan diri sendiri, atau kesalahan-kesalahan, kekonyolan-kekonyolan diri sendiri? Ataukah kita masih berbicara di permukaan, hanya membicarakan orang lain, membicarakan lingkungan kita? Nah, ini kesempatan kita membangun relasi dengan keluarga dekat dengan memperdalam level komunikasi. Kemudian juga meningkatkan kualitas relasi. Relasi yang dekat ditandai dengan adanya keterbukaan dan rasa percaya. Ada empati, ada dukungan, ada penerimaan tanpa menghakimi, ada kesetaraan dan saling menghargai. Nah, kita mencoba dalam masa-masa pandemik ini, kita meningkatkan kualitas relasi kita, entah dengan keluarga ataupun juga dengan teman-teman secara virtual, sehingga kita bisa tetap terhubung dengan mereka, tetap merasakan adanya dukungan dan tidak sendiri dalam menghadapi masa-masa pandemik ini. Nah, dengan melakukan minimal 6 hal ini, kita akan bisa menjaga kesehatan jasmani dan mental kita selama masa pandemik yang penuh ketidakpastian. Dan di atas semuanya itu kita perlu sadari bahwa Allah tetap berdaulat atas kehidupan kita. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Dia Allah yang menyertai kita meskipun dalam kesulitan dan penderitaan. Di tengah banyaknya hal yang di luar kendali kita hanya bisa berharap kepadanya, berdoa kepadanya, dan kita hanya bisa mengerjakan tanggung jawab kita di masa pandemik ini dan mendukung dari jauh tenaga medis yang berjuang serta saling mendoakan rekan dan kerabat. Oke, sampai di sini video kali ini. Stay at home, stay healthy, stay faithful in God. Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan.